Perkenalkan, nama saya Diki Fasli Pakario dengan NPM akhir 302. Di sini saya akan menjelaskan property, plan, and equipment. Yang pertama ada assumption of property, plan, and equipment. Yang kedua ada cost of land. Yang ketiga ada cost of building. Dan yang keempat ada cost of equipment. Dan yang terakhir ada self-constructed asset. Property, plan, and equipment sendiri merupakan aset berwujud jangka panjang yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional, persewaan, maupun tujuan administratif dan diharapkan memberikan manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi. Karakteristik sendiri, yang pertama ada aset tersebut diperoleh untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan, dan yang kedua ada bersifat jangka panjang dan pada umumnya disusutkan secara periodik melalui mekanisme depresiasi. Dan yang ketiga memiliki wujud fisik yang nyata atau physical substance yang membedakan dari aset tidak berwujud seperti paten atau hak cipta. Yang pertama ada acquisition of property, plant, and equipment, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset hingga siap digunakan, mencakup harga beli, biaya pengiriman pajak, dan biaya pemasangan. Aset dapat diakui secara PPE jika biaya dapat diukur secara andal dan berpotensi menghasilkan manfaat ekonomis di masa depan. Pengukuran lanjutan dapat menggunakan metode biaya atau metode revaluasi, di mana metode biaya lebih digunakan karena lebih praktis dan efisien. Materi yang kedua ada cost of land. Cost of land adalah tanah yang dicatat sebesar seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh dan menjadikan siap digunakan. Komponennya sendiri, yang pertama ada harga beli, harga pokok pembelian tanah setelah dikurangi diskon dan rapat yang diperoleh. Dan yang kedua ada biaya penutupan transaksi, meliputi biaya notaris, biaya balik nama, dan biaya administrasi hukum lainnya yang timbul dalam proses pengalihan kepemilikan. Dan yang ketiga ada biaya pembongkaran dan pembersihan, pengeluaran untuk merobohkan bangunan lama atau membersihkan lahan agar siap digunakan. Dan yang keempat ada perbaikan permanen. Dan yang kelima ada kewajiban yang diambil alih. Dan materi yang ketiga ada cost of building, adalah bangunan dicatat sebesar seluruh pengeluaran yang secara langsung berkaitan dengan perolehan atau konstruksi bangunan tersebut hingga siap digunakan. Komponen biaya perolehan sendiri meliputi, yang pertama ada biaya beli atau biaya konstruksi, dan yang kedua ada biaya renovasi dan rehabilitasi, dan yang ketiga ada biaya profesional, dan yang keempat ada biaya izin dan legalitas, dan yang kelima ada biaya pinjaman atau borrowing cost. Dan materi yang keempat ada cost of equipment, peralatan yang dicatat sebesar seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh dan menyiapkan aset tersebut hingga siap digunakan dalam operasional perusahaan. Komponennya sendiri, yang pertama ada harga beli, harga pokok pembelian peralatan setelah dikurangi diskon dan rabat yang diperoleh, ditambah biaya impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan. Dan yang kedua ada biaya pengiriman dan penanganan seluruh pengeluaran yang timbul dalam proses pengangkutan peralatan dari lokasi pembelian hingga ke lokasi perusahaan. Dan yang ketiga ada biaya pemasangan dan instalasi, pengeluaran untuk memasang, merakit, dan mengonfigurasi peralatan agar dapat beroperasi sesuai dengan tujuan penggunaannya. Dan yang keempat ada biaya pengujian, pengeluaran yang timbul dalam profesi uji coba atau testing and commissioning peralatan sebelum digunakan secara resmi dalam operasional perusahaan. Dan yang kelima ada biaya pembongkaran dan restorasi. Dan selanjutnya materi yang kelima ada sales construction asset, adalah aset tetap yang dibuat atau dibangun oleh perusahaan sendiri, bukan diperoleh melalui pembelian dari pihak eksternal. Biaya perolehan aset ini mencakup seluruh pengeluaran langsung yang timbul selama proses konstruksi hingga aset siap digunakan. Komponennya biaya aset yang dibangun sendiri ada 4. Yang pertama ada biaya material langsung, seluruh pengeluaran untuk bahan baku dan material secara langsung digunakan dalam proses konstruksi aset.
Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, upah dan gaji karyawan secara langsung terlibat dalam proses pembangunan atau pembuatan aset tersebut. Dan yang ketiga ada biaya overhead, biaya tidak langsung yang dialokasikan secara proporsional ke proyek konstruksi seperti biaya listrik, penyusutan peralatan yang digunakan, dan biaya supervisi. Dan yang keempat ada biaya pinjaman atau borrowing cost, beban bunga atas pinjaman yang secara langsung digunakan untuk membiayai konstruksi aset dikapitalisasi selama masa pembangunan berlangsung atau capitalization period. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Brasa Putra dengan NPM 250130103334. Saya akan menjelaskan tentang qualification of asset. Jadi, agar memenuhi syarat untuk dikapitalisasi biaya pinjaman, aset itu harus memerlukan waktu yang cukup lama untuk disiapkan agar dapat digunakan sesuai tujuan atau dijual kembali. Perusahaan mulai mengkapitalisasi biaya pinjaman sejak awal periode kapitalisasi sehingga kapitalisasi tersebut berlanjut hingga perusahaan secara substansial telah menyiapkan aset tersebut untuk digunakan sesuai dengan tujuan awal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang capitalization period. Periode kapitalisasi adalah jangka waktu di mana suatu perusahaan mengkapitalisasi biaya pinjaman. Periode ini dimulai jika terpenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama itu pengeluaran untuk aset tersebut sedang dilakukan. Kedua, kegiatan yang diperlakukan untuk mempersiapkan aset agar siap digunakan sesuai tujuan atau dijual secara berlangsung. Yang ketiga, biaya pinjaman sedang dikeluarkan. Jadi, periode kapitalisasi ini tuh berakhir ketika aset tersebut telah selesai secara substansial dan siap untuk digunakan sesuai tujuan awal. Lalu selanjutnya itu ada amount of capitalis, yakni jumlah biaya pinjaman yang akan dikapitalisasi bervariasi tergantung pada apakah ada utang khusus yang telah diambil untuk membiayai proyek tersebut atau apakah proyek tersebut dibiayai dari kewajiban utang perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang disclosures, yakni untuk setiap periode entitas akan mengungkapkan baik jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode tersebut maupun tingkat kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan tentang penilaian aset tetap saat perolehan. Yang pertama ada diskon tunai atau cash diskon. Diskon tunai baik diambil maupun tidak umumnya diperlakukan sebagai pengurang harga perolehan aset. Yang kedua ada kontrak pembayaran ditangguhkan atau deferred payment contract. Aset yang dibeli dengan kredit jangka panjang dicatat sebesar nilai sekarang atau present value dari imbalan yang dipertukarkan. Jika tidak ada suku bunga yang dinyatakan atau tidak wajar, maka suku bunga harus diimputasi. Lanjut, di sini ada pembelian sekaligus atau gabungan atau langsung purchase. Jika beberapa aset dibeli dengan satu harga, total biaya dialokasikan berdasarkan nilai wajar relatif masing-masing aset. Yang keempat ada penerbitan saham atau issuance of shares. Aset yang diperoleh melalui penerbitan saham dicatat sebesar harga pasar saham yang diterbitkan atau jika aktif diperdagangkan atau berdasarkan nilai wajar aset yang diterima. Oke, lanjut. Oke, yang kelima, yang terakhir ada pertukaran aset non-moneter atau exchange of non-monetary assets. Pencatatan pertukaran aset non-moneter bergantung pada apakah pertukaran memiliki substansi komersial atau commercial substance atau tidak memiliki. Yang pertama, memiliki substansi komersial, keuntungan atau kerugian diakui segera. Aset baru dicatat sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai wajar aset yang diterima jika lebih jelas.
Yang kedua ada tidak memiliki substansi komersial. Nah, komersial, keuntungan atau kerugian ditangguhkan, aset baru dicatat sebesar nilai buku aset yang diserahkan ditambah kas yang dibayarkan. Di sini ada catatannya, yaitu suatu pertukaran memiliki substansi komersial jika arus kas masa depan berubah secara signifikan akibat pertukaran tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang cost subsequent to acquisition. Yang pertama ada addition. Addition merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, memperluas fungsi, atau menambah fasilitas dari aset tetap yang telah ada. Pengeluaran ini menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan, sehingga memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset. Oleh karena itu, biaya addition harus dikapitalisasi dan dialokasikan selama masa manfaat aset tersebut. Nah, manfaatnya itu ada dua. Yang pertama, yaitu menambah kapasitas atau memperluas aset yang ada. Yang kedua, memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Yang terus ada contohnya. Contohnya yaitu seperti penambahan gedung atau ruangan baru dan menginstalasi sistem baru seperti AC atau mesin tambahan. Yang kedua ada improvement dan replacement. Improvement dan replacement merupakan pengeluaran yang berkaitan dengan penggantian aset lama dengan aset yang baru. Improvement meningkatkan kualitas atau efisiensi aset, sedangkan replacement mengganti aset dengan yang sejenis. Jika pengeluaran tersebut meningkatkan manfaat ekonomi di masa depan, maka biaya harus dikapitalisasi, disertai dengan penggantian pengakuan aset lama. Nah, improvement itu meningkatkan efisiensi, kapasitas, dan kualitas. Sedangkan replacement itu mengganti komponen atau aset dengan yang sejenis. Dalam akuntansi, dilakukan dengan cara menghapus nilai buku aset lama, mengakui gain atau loss jika ada selisih, dan mengapitalisasi biaya aset baru. Yang ketiga, ada rearrangement dan reorganization. Rearrangement dan reorganization adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menata ulang atau memindahkan aset guna meningkatkan efisiensi operasional. Namun pengeluaran ini tidak menambah manfaat ekonomi masa depan secara signifikan, sehingga tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dan harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Nah, rearrangement dan reorganization ini meliputi pemindahan lokasi aset dan penataan ulang tata letak produksi, tetapi tidak meningkatkan umur manfaat, kapasitas produksi, dan kualitas output. Dalam akuntansi, rearrangement dan organization ini dicatat sebagai expense atau beban selama periode berjalan. Yang keempat ada repairs atau perbaikan aset. Repairs merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga aset tetap agar tetap dalam kondisi operasional. Klasifikasi antara ordinary repairs dan major repairs sangat penting karena menentukan perlakuan akuntansinya. Ordinary repairs tidak memberikan manfaat jangka panjang, sedangkan major repairs memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nah, ordinary repairs itu umumnya seperti perawatan rutin seperti pelumasan, pembersihan, seperti penggantian alat-alat kecil, dan tidak menambah umur manfaat. Nah, ordinary repairs ini dicatat sebagai expense. Selanjutnya ada major repairs. Nah, major repairs ini perbaikan besar seperti peremajaan mesin. Nah, major repairs ini memperpanjang umur atau meningkatkan kinerja dan dikapitalisasi sebagai aset. Selanjutnya ada yang terakhir atau komponen depreciation atau pendekatan komponen. Pendekatan komponen mengharuskan perusahaan mengidentifikasi bagian-bagian signifikan dari suatu aset dan menyusutkannya secara terpisah berdasarkan masa manfaat masing-masing. Pendekatan ini meningkatkan akurasi pelaporan keuangan, terutama dalam hal penggantian komponen aset. Aset ini dibagi menjadi beberapa komponen signifikan, dan setiap komponen memiliki masa manfaat berbeda dan metode depresiasi tersendiri. Manfaatnya yaitu mempermudah pencatatan replacement, mencegah overstatement aset, dan meningkatkan relevansi laporan keuangan.
Disposition of Property, Plant and Equipment. Konsep dasar pelupusan aset. Perusahaan dapat menghentikan penggunaan aset tetap baik secara sukarela, penjualan, pertukaran, atau pembuangan maupun secara tidak sukarela seperti terkena bencana alam atau pencurian. Dua langkah utama yang harus dilakukan adalah penyusutan terkini. Beban penyusutan harus dicatat dan diperbarui sehingga tanggal tepat saat aset tersebut dilepaskan. Penghapusan akun. Setelah penyusutan diperbarui, perusahaan wajib menghapus semua akun yang terkait dengan aset tersebut termasuk biaya perolehan aset dan akumulasi penyusutannya. Penentuan untung atau rugi. Keuntungan atau kerugian timbul karena nilai buku aset biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan biasanya tidak sama dengan nilai pelepasan atau uang yang diterima. Laba atau gain terjadi jika pelepasan lebih besar daripada nilai buku. Rugi atau loss terjadi jika pelepasan lebih rendah daripada nilai buku. Keuntungan atau kerugian ini dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai sebagian dari aktivitas bisnis biasa, kecuali jika pelupusan tersebut merupakan bagian dari penghentian komponen bisnis operasi yang dihentikan. Berikutnya masih di Disposition of Property, Plant and Equipment. Pelupusan tidak sukarela atau involuntary conversion. Terkadang layanan aset berakhir secara paksa karena peristiwa seperti kebakaran, banjir, atau penyitaan. Perlakuan akuntansinya dilakukan dalam 2 tahap, mencatat kerugian akibat peristiwa tersebut, kemudian mencatat keuntungan atau pendapatan dari klaim asuransi atau pemulihan lainnya di kemudian hari. Hal ini dilakukan karena jumlah pemulihan seringkali belum diketahui secara pasti saat kerugian terjadi, dan standar akuntansi IFRS melarang pencatatan saat kontingensi keuntungan yang belum pasti.